Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kajian malam hari ini, yakni mengenai bagaimana pelajar Islam yang kemudian dikatakan memiliki jiwa atau berjiwa nasionalisme dan juga memiliki wawasan pengetahuan yang menyeluruh atau bersifat global yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Tapi sebelumnya kita ketahui dulu bahwa apa itu nasionalisme? Nasionalisme yakni merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang berasal dari kata nation, yang tulisannya nation, yang berarti adalah bangsa. Istilah nasionalisme yang telah diserap dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian dua, yakni pengertian secara luas dan secara sempit. Pengertian secara umum, secara luas, bahwa nasionalisme yakni paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kemudian kesadaran anggota suatu bangsa itu sendiri secara bersama-sama untuk mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran dan kekuatan bangsa. Itulah kemudian disebut sebagai nasionalisme secara umum atau secara luas. Kemudian lebih sempitnya, nasionalisme dapat diartikan sebagai wujud cinta anggota atau anggota suatu wilayah atau suatu bangsa itu sebagai cinta tanah air. Yang kemudian itulah yang dinamakan cinta tanah air atau nasionalisme secara wujud arti sempit. Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan istilah al-watan al-asli, yakni dalam kitabnya halaman 27 kitab At-Ta'rifat, beliau mengatakan al-watnu al-asliyu huwa maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fihi, bahwa al-watan al-asli yakni tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Bisa dilihat dalam kitab At-Ta'rifat terbitan dari Beirut halaman 327. Lah adapun cinta tanah air sendiri, apakah memang menjadi sebuah perintah, menjadi sebuah keharusan di dalam perspektif Islam? Maka kita bisa lihat banyak keterangan-keterangan yang eksplisit yang kemudian tidak secara langsung disebutkan dalam hadis dan Al-Quran, akan tetapi kemudian ada keterangan-keterangan yang kemudian mengarah bahwa kewajiban, bahwa keharusan sebagai seorang muslim untuk kemudian mencintai tanah air, untuk kemudian memiliki jiwa nasionalisme. Apalagi kita selaku generasi muda yang masih dituntut untuk mencari nilai-nilai Islam lebih dalam, menggali kemampuan pengetahuan kita. Bahwa cinta tanah air sendiri pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika baginda bersama sekelompok atau segerombol atau beberapa sahabat ketika itu sedang hijrah ke Madinah. Beliau beberapa kali menyebutkan istilah al-watan, yang kemudian ketika beliau hendak berhijrah untuk mempersiapkan atau menyebarkan Islam terlebih dahulu, karena kondisi penyebaran Islam di negeri Mekah yang sangat-sangat pada saat itu sangat-sangat sulit karena kengkangan kafir Quraisy, maka beliau
mencoba untuk menghijrah atau menyebarkan Islam terlebih dahulu ke negeri Yasrib. Pada saat itu nama Madinah belum Madinah tapi Yasrib. Dan di tengah perjalanan Rasulullah seringkali mengucapkan al-watan, al-watan, al-watan. Ada kerinduan ketika Rasulullah kemudian berhijrah ke negeri Yasrib atau Madinah. Itu yang kemudian ditangkap oleh sahabat bahwa kerinduan itu yang kemudian nantinya menjadi wujud bahwa Rasulullah akan kembali ke tanah air al-watan, tanah airnya di mana beliau dilahirkan. Bahkan yang secara langsung diucapkan secara langsung bagaimana wujud kecintaan tanah air dan keharusan kita memiliki jiwa nasionalisme, yakni perkataan sahabat Umar. Qala Umar radhiyallahu an, laula hubbul watan la kharba baldussu fa bihubbil autan umirat al-buldan. Yang artinya sahabat Umar radhiyallahu an berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek, dalam saat itu negeri yang gersang. Maka sebab cinta terhadap tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Qala Ismail Al-Haq Al-Hanafi dalam kitab Ruhul Bayan halaman 441 dan 442. Itulah yang menjadi dasar bagaimana seorang muslim, seorang yang beragama Islam memiliki keharusan untuk mencintai tanah airnya. Karena dimanapun dan seperti apapun kita dilahirkan, maka tidak akan terlepas dari tanah kita dilahirkan. Oleh karenanya wujud nasionalisme itu menjadi sebuah keharusan yang ada dalam jiwa kita, dalam jiwa seorang muslim, sehingga dalam beribadah, dalam menjalankan berbagai aktivitas di tanah airnya, kita berusaha untuk mempertahankan segala kenyamanan, mempertahankan segala keamanan, ketenangan, ketertiban dari tanah air tersebut. Lebih dalam lagi kita bahas bahwa seorang pelajar, seorang yang dalam kondisi menuntut ilmu, apakah harus memiliki jiwa nasionalisme? Ya, karena nasionalisme atau cinta tanah air itu sendiri telah digambarkan oleh Allah wujud sebagai wujud perjuangan, sebagai wujud jihad. Dalam surah At-Taubah ayat 22 yang kemudian menjadi firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya Allah alam shawab, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila sebagian mereka yang kemudian pergi ke medan perang telah kembali, agar mereka senantiasa dapat menjaga dirinya. Quran surah At-Taubah ayat 122. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, dalam ayat di sini sudah sangat jelas bahwa Allah memerintahkan kepada kaumnya untuk tidak meninggalkan tanah airnya, untuk tidak pergi dari tanah airnya semuanya untuk berjihad, berperang secara mengangkat senjata. Dahulu firman ini diturunkan untuk mengingatkan bahwa tidak diperbolehkan untuk seluruh kaum muslimin untuk berperang secara jihad, secara zahir, mempertahankan atau menyebarkan Islam. Akan tetapi Allah memerintahkan sebagian di antara kaum muslimin
untuk senantiasa tetap tinggal, terutama generasi-generasi muda, terutama generasi-generasi yang mampu untuk memperdalam pengetahuan agama. Mereka tetap tinggal, tetap diam di dalam tanah air, di dalam negeri atau di wilayah yang ditinggalinya. Sehingga ketika generasi-generasi yang kemudian sebagian berperang itu kemudian ada yang kembali, maka yang sebagian yang lain yang sedang belajar maka bisa memberikan pengetahuan, bisa memberikan peringatan terhadap kaum-kaum yang pergi berperang, pengetahuan-pengetahuan yang akan dijadikan dasar di kehidupan yang berikutnya, generasi-generasi berikutnya. Sehingga di sini sudah sangat jelas bahwa Allah memerintahkan untuk generasi muda, untuk generasi-generasi apalagi yang sekarang, generasi sekarang tidak perlu mengangkat senjata, tidak perlu pergi ke medan perang. Apalagi negeri kita di usia yang 75 tahun ini sudah dinyatakan merdeka. Tidak perlu kita mengangkat senjata, mengangkat tombak, pergi ke medan perang membawa senjata. Cukuplah kita, diperintahkan oleh Allah, cukuplah kita, generasi-generasi yang sudah merdeka ini untuk apa? Untuk memiliki jiwa nasionalisme, cinta tanah air dengan apa? Dengan semangat. Dengan semangat menuntut ilmu, dengan semangat memperdalam pengetahuan, baik pengetahuan umum apalagi pengetahuan agama. Sehingga dengan semangat itulah, semangat memperdalam ilmu itu juga termasuk wujud daripada semangat nasionalisme, semangat cinta tanah air. Yang kemudian tidak hanya ilmu itu yang kemudian kita cari, kemudian kita dapatkan untuk diri sendiri, akan tetapi ilmu yang kemudian kita dapatkan haruslah ilmu yang kemudian bisa dibermanfaatkan untuk kepentingan sendiri, khususnya untuk kepentingan orang lain, kepentingan kemaslahatan umat, kepentingan negeri, kepentingan bangsa dan nusa dan bangsa ini. Sehingga dengan kita memiliki ilmu, dengan kita belajar ilmu, kemudian memanfaatkan ilmu kita, membermanfaatkan ilmu kita untuk kepentingan umum, untuk kepentingan bersama, maka itulah yang dinamakan juga sebagai wujud nasionalisme. Kemudian dalam keterangan yang lain bahwa Syekh Muhammad Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadih menjelaskan, yang artinya ayat surah Taubah tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Bagi umat secara keseluruhan, tidak hanya umat Islam. Dan khususnya umat Islam, kewajiban secara keseluruhan, kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad dan mempertahankan tanah air, juga merupakan kewajiban yang amat suci. Karena tanah air membutuhkan orang-orang yang berjihad, berjuang. Tidak hanya berjuang dengan pedang senjata saja, akan tetapi orang-orang yang berjuang melalui ilmunya, bisa berargumen, bisa mempergunakan dalil-dalil yang kemudian dipelajarinya. Sehingga itu akan memperkokoh ketahanan, memperkokoh sebuah wilayah, sebuah negara, memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme. Itu juga merupakan kewajiban yang dituntut dengan belajar. Kemudian di selain itu, seorang belajar juga harus selain memperkuat ilmu, kemudian gemar untuk senantiasa berkorban, kemudian menjadi pencetak atau menjadi generasi-generasi yang memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi, serta yang paling utama generasi-generasi yang imani, Qur'ani, generasi-generasi yang di dalamnya tertancap keimanan kuat, sehingga tidak akan mudah terbawa oleh arus zaman yang semakin hari semakin pesat, semakin hari semakin canggih, dengan wujud teknologi, dengan wujud informasi yang kemudian sangat cepat. Sehingga dengan kekuatan iman itu, pelajar-pelajar Islam terutama akan kemudian kuat pondasinya, akan kemudian
memiliki kemampuan untuk memberdayakan ilmu pengetahuan yang telah diterapkan, yang telah ditempa, yang kemudian diterapkan menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, dan otomatis negeri kita dengan generasi-generasi yang kuat akan imannya, generasi-generasi yang memiliki pengetahuan yang secara menyeluruh, pengetahuan yang luas, maka akan memajukan tanah air kita, yakni negeri Indonesia. Itulah kemudian wujud cinta tanah air, wujud hubbul watan, wujud nasionalisme, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita berupaya sekuat tenaga untuk memiliki pengetahuan dengan belajar, sehingga nantinya dengan belajar itu ilmu yang kemudian kita dapatkan, ilmu yang kemudian para pendengar sekalian dapatkan akan menjadi pilar, akan menjadi pondasi utama dalam mengembangkan, dalam memajukan tanah air tercinta kita. Demikian sekelumit yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana pelajar Islam yang berjiwa nasionalisme kemudian selain itu memiliki wawasan yang lebih luas, wawasan yang global, tidak berhenti pada pengetahuan lokal saja, akan tetapi harus mengetahui pengetahuan yang lebih luas, karena kita dimudahkan oleh akses teknologi yang begitu pesat dan begitu majunya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan tutur kata dalam ucapan saya, semata-mata adalah kebodohan saya terkait materi. Kemudian apabila ada yang bisa diambil manfaatnya adalah semata-mata atas izin dan rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.